Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema pasangan hidup adalah tahapan proses tersulit untuk menjadi murid Tuhan. Jadi kita dua kategori teman-teman. Kalau saya melihat dari sisi umat Tuhan, ya kita bicara umat Tuhan berarti secara umum ya, bagaimana caranya kita mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu secara umum, teman. Hanya sebatas mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dalam kitab suci, di dalam Alkitab yang Nasrani ini gitu, dikatakan harus menjadi murid Tuhan. Jadi Tuhan bisa pilih dan tentukan kita menjadi murid Tuhan. Nah, untuk menjadi murid Tuhan, teman-teman, tidak cuma cukup bagaimana mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, tapi harus lebih satu tingkat lagi mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Nah, bentuk mengajarkan ini kalau saya pelajari selama ini ada dua, teman-teman. Ada yang mengajarkan dalam bentuk memang teori-teori rohani yang mungkin kita sebutnya mentor-mentor rohani kita gitu. Tapi mengajarkan dalam arti kata yang sekuler di marketplace, saya anggap ya bukan mengajarkan tapi memberitakan, menyaksikan atau berbagi apa pengalaman hidup yang terkait dengan Tuhan gitu. Jadi termasuk saya sebagai pengusaha, saya bukan mentor rohani, mungkin teman-teman juga sebagai pengusaha, dan ada juga yang pengusaha kan ketemunya dengan ketemunya dengan orang-orang karir gitu kan, orang-orang karir. Jadi ya kita ya ada di marketplace, ada di pasar sekuler gitu, bukan di dunianya mentor rohani. Nah ini tapi tetap intinya sama, teman-teman. Jadi bagaimana kalau kita pengen mengajarkan firman Tuhan, kalau kita ingin memberitakan firman Tuhan, kita ingin berbagi atau menyaksikan firman Tuhan, itu konsekuensinya yang saya alami dan saya amati dengan beberapa teman-teman yang rohani saya gitu, atau mungkin juga saya bisa pelajarin dari mentor rohani saya. Kendalanya selalu terbentuk pasangan, teman-teman. Jadi ada pasangan yang memang kebenaran bisa saling dukung, ya bersyukur sekali bisa mendapat pasangan yang saling mendukung, kedua-duanya menjadi alat Tuhan. Tapi kalau saya pelajarin lebih majority, biasanya nggak begitu, teman-teman. Jadi pasangan itu terbentur dengan pasangannya gitu. Jadi untuk menjadi murid Tuhan, untuk melakukan pengajaran, untuk menyaksikan, untuk berbagi gitu, ini terkendala dengan pasangannya gitu. Jadi pasangannya itu yang malah menyebabkan dua macam, teman. Bisa karena tidak terhalangi gitu, bisa pasangannya menghalangi, tapi bisa juga pasangannya saking harmonisnya gitu, saking baiknya, saking benarnya, malah akhirnya si pasangan yang lain tidak bisa bergerak, teman-teman, karena merasa sudah nyampe, surganya sudah sampai gitu, surganya sudah sampai oleh karena situasi kondisi di rumah yang memang sudah harmonis gitu, sudah benar, sudah baik gitu, berhenti. Akhirnya untuk bisa menjadi mengajarkan atau memberitakan firman lebih besar lagi itu ya berhenti, teman-teman. Ini kan sayang, teman. Itu satu seperti itu. Kedua juga ada yang pasangannya menghalangi, teman-teman. Jadi waktu si pasangan yang satunya ingin berkembang, ya diributin oleh pasangan satunya gitu. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat tergantung proses kita gitu. Jadi pasangan yang merasa terhalang ini ya kembali ada di imannya, ada di dorongan hatinya gitu. Ya mau melayani Tuhan sebagai alat Tuhan mau seberapa besar. Kalau terus-menerus ingin melayani Tuhan lebih besar meskipun terkendala dengan pasangan, saya pikir ya tidak mustahil itu Tuhan bisa mencarikan solusi, ya pasangan ini malah dijadikan poin plus gitu. Bagaimana untuk mencapai kedalaman pengenalan pengertian firman yang lebih dalam lagi itu, karena pasangannya yang kadang-kadang menjadi batu sandungan saat ini loh. Tapi Tuhan sengaja pakai bagaimana supaya pasangan ini menjadi batu sandungan, ya akhirnya ya si pasangan yang satunya akan berjuang maksimal gitu untuk terus mendekati Tuhan, ya terus menggali kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan satu saat Tuhan akan pakai mungkin melejit gitu ya untuk dipakai di mana-mana dengan situasi kondisi memang yang awalnya itu si pasangan yang dibuat menghalangi gitu.
Intinya itu teman-teman. Cuma maksud saya pagi ini saya cuma ingatkan bagaimana caranya apabila kita mengalami rintangan, halangan dengan pasangan kita, ya kita jangan berkecil hati teman-teman. Kita tetap mesti terus menerus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Karena memang firman ada katakan seperti itu gitu. Nah, ini nanti saya coba bacakan supaya bisa lebih gamblang gitu ya. Nah, ini teman-teman, yuk kita baca bareng-bareng di kitab Markus teman-teman. Kitab Markus pasal 4 ayatnya 21 sampai ke 34 teman-teman. Ayatnya ke situ. Nah, ini Markus pasal 4 teman-teman, ayatnya 21 sampai 34. Judulnya ada 2-3 perikop teman-teman. Saya bacain perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ini yang perikop satunya gitu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia gitu. Jadi buat firman katakan sebenarnya kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, sebenarnya apa yang kita kenal dan mengerti dan lakukan itu tidak bisa teman-teman. Cuman diam-diam dijalankan oleh kita sendiri, dilakukan oleh kita sendiri. Kita kenal sendiri, mengerti sendiri, melakukan sendiri. Maksudnya firman tidak seperti itu gitu. Apabila kita sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman, harusnya kebenaran itu tidak cuma dipakai untuk diri kita sendiri atau tidak hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi dipakai juga untuk sebanyak mungkin orang. Jadi ibaratnya kebenaran itu dinyatakan oleh firman sebagai terang, ya terangnya jangan taruh di bawah dong, terangnya taruh di atas itu. Kalau bicara kaki dia kan mungkin tempat lampu minyak zaman dulu gitu. Jadi ditaruhnya di atas supaya sinarnya bisa kelihatan kemana-mana gitu. Nah, maksudnya firman seperti itu. Sebab tidak ada sesuatu tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap gitu. Jadi kalau memang kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa disembunyikan dan tidak bisa menjadi rahasia gitu. Ya, kebenaran Tuhan itu akan terungkap dan akan dibuka gitu untuk semua orang gitu. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini pertanyaannya, apakah kita punya telinga untuk mendengar enggak? Banyak orang yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar gitu. Tidak mengerti maksudnya apa gitu. Itu banyak gitu. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi tergantung, kalau kita memang mendengar merasa kurang terus teman-teman, ya Tuhan akan terus kasih teruskan pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu. Karena kita mendengar, ya Tuhan akan kasih terus. Tapi kalau kita tidak mendengar, ya Tuhan akan berhentikan gitu. Nah, ini maksudnya ini kan seperti hal mencari kedalaman firman Tuhan kan. Kalau kita memang haus untuk mendengar, ya pasti Tuhan akan terus kasih terus pengenalan akan firman-firman gitu. Tapi kalau kita terlalu dikuasai oleh akal budi kita sehingga kita tidak mencari solusi maksimal dari firman Tuhan dari sisi rohani, ya pasti ya pengenalan pengertian firmannya makin berkurang teman-teman. Karena memang kita nggak fokus bagaimana mencari jalan solusi dari firman Tuhan dari rohani, tapi kita lebih senang ya mencari jalan dari akal budi kita. Ya, kalau akal budi kita pasti kan jadi pakai akal kan, pakai rasio gitu. Kalau pakai rohani kan banyaknya pakai irasional gitu, pola-pola pikiran dan perasaan dan kehendak Tuhan. Tapi kalau akal budi kan lebih banyak kitanya gitu, jiwa kitanya, pikiran perasaan kehendak kita gitu, jiwa kita gitu. Tapi kalau rohani kan jiwanya Tuhan. Nah, di kitanya adanya di area roh kita. Nah, banyak orang yang kadang-kadang tidak menghidupkan roh kita. Yang hidup itu cuma jiwanya gitu. Ya, ini nggak ketemu. Akhirnya dengan rohani itu nggak ketemu gitu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau misalnya pengenalan pengertian itu tidak ada dari kita, ya Tuhan akan cuekin aja kali, diamin aja gitu. Ini cerita yang perikop pertamanya judulnya itu teman-teman dari ayat 21 sampai 25, sedangkan saya pengen 21 sampai 34 teman-teman. Nah, ini masuk ke perikop 2-nya, perumpamaan tentang benih yang tumbuh gitu. Ini adanya di ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun.
dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang gitu. Jadi ini ibaratkan firman ini mengibaratkan seperti ada benih biji ya teman-teman, tanam di tanah gitu. Ya kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat pertumbuhan si biji ini gimana gitu. Ya tahu-tahu si biji itu bertunas dan tumbuh gitu. Nah ini tanpa diketahui orang gitu. Ya tahu-tahu tumbuh sendiri. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Itu kan pertumbuhannya kan berarti kan Tuhan yang bikin, teman-teman. Bukan kita yang bikin loh. Kita cuma tugasnya menanam benih, ya pertumbuhannya ada di Tuhan gitu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Itu firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Itu di ayat 29 teman-teman. Coba sekarang kita masuk ke ayat ayat 29 terakhir ya, intinya gitu. Nah sekarang masuk ke perikrop yang ketiga teman-teman. Perikrop ketiga dari 30 sampai 34. Perumpamaan tentang biji sawi. Firmannya katakan gitu. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi gitu. Jadi katanya biji sesawi itu yang terkecil teman-teman dibanding benih yang lain gitu. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar gitu. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Padahal itu jenisnya sesawi itu sayur teman-teman. Tapi bisa jadi seperti pohon sampai si burung aja bisa begitu. Nah, yang namanya benih iman kita itu seperti itu. Meskipun iman kita kecil, tapi di kacamata Tuhan itu besar teman-teman. Bisa besar sekali gitu. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Nah ini kalau cerita apa bedanya murid Tuhan dengan umat Tuhan gitu. Kalau umat Tuhan ya segala sesuatu dalam firman itu dinyatakan dalam bentuk perumpamaan teman-teman. Tapi kalau bicara murid Tuhan tidak teman-teman. Bukan cuma perumpamaan, tapi Tuhan bisa detailkan diurai secara detail gitu. Nah ini firmannya bunyinya gitu. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Tuhan memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi Tuhan yang mengimbangi gitu. Firman yang mengimbangi pengertian orang si umat ini gitu. Dan tanpa perumpamaan, Tuhan tidak berkata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi kalau kepada muridnya, ya level penjelasannya udah bukan perumpamaan, tapi benar-benar diurai gitu, diurai secara tersendiri. Ini firman katakan itu teman-teman. Nah ini saya sudah baca di kitab Markus, teman-teman, kata Markus pasal 4 ayat 21 sampai 34 terdiri dari 3 paragraf tadi. Nah, ini saya kaitkan teman-teman dengan impresi di kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 teman-teman, ayatnya 25 sampai 35. Coba teman-teman cari. Kitab Lukas pasal 14 teman-teman, ayatnya 25 sampai 35. Judulnya perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ini di paragrafnya judulnya itu teman-teman. Dan ada 2 paragraf, yang satunya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus gitu. Nah ini saya bacakan di paragraf 1 dulu. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Oh, ini saya bacanya ke terlalu ini dari 15 ini salah. Berarti Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 35 teman-teman. Tadi saya baru baca yang ayat 15 ini saya salah tunjuk. Oke, sekarang saya baca yang ayat 25-nya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Judul perikopnya itu teman-teman, 25 sampai 35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah ini kan kalau orang dunia, orang awam, orang yang waras,
orang yang pakai akal budi, orang yang berpikir dengan rasio. Ini firman ini udah nggak masuk akal nih teman-teman. Firman di ayat 26 ini nggak masuk akal gitu. Apa bener ini perintah Tuhan gitu? Apa ini perintah setan? Nggak ngerti loh. Kenapa kok di sini kok dikatakan begitu? Jikalau seorang datang kepada Tuhan dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, murid Tuhan gitu. Ini firmannya katakan itu. Teman-teman pernah mendengar firman ini nggak gitu? Ini firman asli, ada di kitab suci, di Alkitab orang Nasrani, di kitab Lukas pasal 14 teman-teman, ayatnya 26. Bunyinya begitu teman-teman. Nah, betapa irasionalnya firman Tuhan bagi rasio orang-orang dunia. Ya, betapa tidak masuk akalnya bagi orang-orang dunia mempunyai akal budi gitu. Jadi memang firman Tuhan seperti itu teman-teman. Tapi maksud Tuhan kan ada. Ya, kenapa Tuhan atur begini? Karena untuk kebaikan, kebenaran semua gitu. Sebenarnya itu bukan maksudnya jahat untuk benci beneran gitu. Jadi bagaimana caranya ayat di 26 ini membenci itu maksudnya Tuhan tidak mau diprioritaskan dua gitu, di prioritas nomor 2. Jadi segala macam itu kita mesti Tuhan nomor 1 gitu. Nah, setelah kita di sini kan dikatakan kan kalau yang awalnya kan jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya gitu. Nah, ini kan kalau bicara bapaknya, ibunya itu kok kita mesti benci sih gimana? Nah, maksud Tuhan kalau kita sudah mengasihi Tuhan nomor 1, ya otomatis nanti Tuhan yang nyuruh kita itu mengasihi ayah, ibu, istri, anak-anak dan lain-lain gitu. Maksudnya Tuhan seperti itu, bukan cuma dipotong sebatas harus membenci seperti itu gitu. Nah, yang Tuhan khawatir apabila kita mengasihi ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, kalau tidak dikunci pakai firman yang ini, takutnya Tuhan dikasihi oleh kita sebagai prioritas kedua gitu. Nah, kalau Tuhan itu tidak menjadi nomor 2 kan gitu. Tuhan itu mesti nomor 1. Jadi Tuhan di firman di ayat kitab Lukas 14:26 itu bukan sebenarnya ujungnya bukan kita harus membenci ayah, ibu, istri, anak-anak, saudara laki perempuan. Bukan itu teman-teman. Ya, kita malah harus mengasihi mereka lebih daripada kita mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Intinya itu teman-teman. Tapi kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang cuma sepintas ditangkap, akhirnya dianggapnya ngawur gitu. Ini firman ngawur, padahal enggak gitu. Memang Tuhan kan seperti itu gitu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Nah, Tuhan katakan begitu. Kalau sampai tidak seperti itu, susah untuk bisa menjadi muridnya Tuhan itu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi segala macam kan harus ditata dulu. Jadi Tuhan tahu apabila kita masih mengasihi di luar Tuhan, mengasihi Tuhan bukan yang prioritas 1, rasanya untuk menjadi murid Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan itu nggak mungkin teman-teman. Karena pasti kebentur dengan yang tadi, orang tua, dengan ayah, ibu, istri, anak-anak itu akan kebentur seperti itu. Nah, Tuhan tahu itu, makanya Tuhan ingatkan kalau pengen berbuat sesuatu yang harus ngitung dulu gitu. Seperti bangun menara tadi kan gitu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi jangan sampai kayaknya kepengen istilahnya mau percaya Tuhan, kenal Tuhan, padahal tidak kenal Tuhan, cuman baru tahu Tuhan loh. Tahu Tuhan aja udah ribut gitu, udah ribut seperti kenal. Nah, ini yang orang dunia lakukan seperti itu. Orang percaya Tuhan, orang yang ngaku mengenal Tuhan, tapi tetap pola hidupnya karena orang duniawi. Ya, ini yang bahaya sekali nih gitu. Lebih baik orang yang benar-benar belum kenal Tuhan sekalian gitu, daripada orang yang sudah ngaku percaya Tuhan dan sudah ngaku mengenal Tuhan, tapi polanya tetap nggak beda dengan orang dunia. Kacau sekali teman-teman. Kasihan sekali orang-orang seperti ini gitu. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang gitu. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan cara-cara perdamaian gitu. Jadi ikut
melakukan firman Tuhan juga butuh kecerdasan teman-teman. Tidak bisa asal seruduk aja gitu. Kan Tuhan ajarin seperti ini gitu. Ya bagaimana diajak mikir bikin menara, bagaimana untuk bergening sama musuh kita gitu. Jadi Tuhan itu bukan asal seruduk aja teman-teman. Butuh kecerdasan rohani untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah ini juga berat nih teman-teman. Di ayat 33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala milik kita tidak dapat menjadi muridnya gitu. Garam memang baik, tetapi jika garam itu garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan gitu. Jadi kalau memang kita sudah bicara diumpamakan sebagai garam, ya kita sebagai garam dunia kan, maksudnya garam yang memberikan rasa gitu, rasa ke dunia bahwa ini Tuhan ini seperti ini, kebenaran Tuhan itu seperti ini, firman Tuhan itu seperti ini gitu. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang-orang membuangnya saja. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah ini juga dicamkan di ayat 35-nya, siapa yang punya telinga yang mendengar, dan hendaklah ia mendengar beneran gitu. Jadi jangan sampai mendengar tapi tidak menyimak, tidak mengerti gitu. Jadi kacau semua nantinya gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman, kitab Markus 4 ayat 21-34 dan kitab Lukas 14 ayat 25-35. Saya coba masuk ke dalam sharing saya teman-teman, apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Ada saat kebenaran firman Tuhan dinyatakan secara lebih terbuka dan jelas serta terungkap gitu. Firman Tuhan ibarat menabur benih firman dalam pikiran dan di pikiran dan pikiran kita, dan semakin bertunas tanpa orang bahkan kita sendiri tahu. Jadi maksudnya apabila benih firman teman-teman ada di dalam kita, kadang-kadang kita sendiri nggak ngerti loh, apakah memang benih firman ini sudah bertumbuh gitu. Karena yang menumbuhkan benih firman di dalam hati kita, di dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, itu kan Tuhan teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa tahu kita sudah tumbuh, ada benih firman yang tumbuh dalam kita. Apalagi orang lain gitu, orang lain nggak bisa ngelihat. Ya kita sendiri yang ditumbuhi benih firman aja nggak berasa gitu. Jadi siapa yang menumbuhkan itu? Ya pasti Tuhan. Tapi kalau tadi ibarat di kitab Markus tadi kan diumpamakannya kan seolah benih tanaman gitu. Nah ini cerita benih firman kan ada di hati kita gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi untuk menumbuhkan itu butuh Tuhan gitu, untuk Tuhan yang menumbuhkan benih iman kita gitu. Tuhan selalu berikan perumpamaan dalam firman-Nya agar orang umum dapat gambaran maksud Tuhan. Tetapi bagi orang yang dipilih dan ditentukan sebagai murid, maka Tuhan akan berikan rahasia kerajaan Allah dengan menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Rahasia kerajaan Allah saat ini melalui roh Tuhan itu. Jadi bagi orang-orang yang mungkin yang tadi saya katakan levelnya mungkin umat gitu ya, dalam arti kata umat itu kan orang yang mengenal firman Tuhan, orang yang mampu mengerti firman Tuhan, orang yang mampu melakukan firman Tuhan, itu saya tetap kategorikannya umat teman-teman. Kalau bicara di alam akhirnya saya berandai-andai itu masuk ke sorga tuh teman-teman. Kalau yang seperti ini gitu, mengenal firman, mengerti firman dan melakukan firman, masuk surga. Nah, tapi yang hari ini kita kupas ini kan istilah murid nih. Bagaimana menjadi murid Tuhan itu. Nah, untuk menjadi murid Tuhan itu tidak cuma cukup begitu teman. Namanya juga murid, berarti kan kitanya guru gitu loh. Nah, kalau kita bicara murid Tuhan, berarti gurunya kan Tuhan gitu. Tapi kalau kita muridnya Tuhan, berarti kita mesti punya tugas mengajarkan murid-murid kita lagi. Kita mengajarkan orang-orang lain gitu, mengajarkan orang-orang lain lagi gitu. Nah, berarti kalau sampai mengajarkan orang-orang lain, berarti kan tidak cuma cukup bagaimana mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, tapi harus mengajarkan gitu. Nah, mengajarkan itu yang saya katakan tinggal tergantung kitanya ada di mana. Kalau kitanya ada di marketplace, di pasar sekuler, ya kita bicara ya cuma sebatas memberitakan firman dalam bentuk membagikan kesaksian, membagikan ya kesaksian kan intinya gitu. Hidup bersama Tuhan itu disaksikan hidupnya seperti ini gitu. Ya paling bisa seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mau seperti itu, cuman kalau buat kita yang menjadi murid Tuhan itu secara firman itu Tuhan detailkan gitu, uraikan gitu. Ya bukan cuma sekedar diberi perumpamaan tapi didetailkan. Nah ini
apa gunanya untuk bisa diajarkan, teman-teman. Bagaimana diberitakan bahwa maksudnya begini-begini loh rahasia kerajaan Tuhan seperti itu. Kalau tanpa ada rahasia kerajaan Allahnya, ya bagaimana kita mau mengajarkan ke orang lain, bagaimana kita mau beritakan ke orang lain gitu. Kitanya nggak ngerti gitu. Jadi pasti akan ke situ gitu. Tuhan akan bedakan umat Tuhan itu mendapat perumpamaan dari cerita firman, tapi kalau bicara muridnya Tuhan, ya akan dibukakan, diberi rahasia kerajaan Allah, ya tentang ya diurai gitu. Maksud firman ini apa gitu. Untuk menjadi murid Tuhan, segala hal harus dilepaskan. Harta dan tahta, serta hal-hal nafsu duniawi. Bahkan di Lukas yang 14:26 tadi gitu. Di Lukas khususnya di ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah ini yang saya tadi udah jelasin bahwa ini kalau bagi orang dunia itu aneh sekali, teman-teman. Ayat ini udah aneh sekali. Ayat ini kayak bisa menyesatkan gitu. Karena tidak mengenal, tidak mengerti maksud Tuhan apa gitu. Tadi saya udah singgungkan bahwa maksud Tuhan itu supaya kita malah lebih bisa mengasihi mereka setelah kita mengasihi Tuhan dulu. Jadi Tuhan itu sebagai titik sentralnya kita. Nah dari situ kita mengasihi ayah kita karena Tuhan yang perintahkan mengasihi ibu kita, istri kita, anak itu karena memang Tuhan yang perintahkan gitu, bukan karena kekuatan kita gitu. Jadi nanti ada kekuatan Tuhan yang membantu kita yang mengasihi mereka. Tujuan Tuhan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau dibaca sepintas, ya akhirnya jadi kayak kok firmannya kayak sesat banget ya, kok aneh banget, nggak umum gitu. Ya memang seperti itu, firman Tuhan seperti itu gitu. Kita harus kenal dia, harus mengerti maksud firman Tuhan itu apa. Tidak bisa sepintas, cuman begitu saja gitu. Keluarga yang baik dan benar serta harmonis akan hadapi pertimbangan yang berat dan sulit jika berniat untuk menjadi murid Tuhan, karena harus melepaskan segala miliknya bagi Tuhan. Nah ini kalau kita bicara satu paket keluarga yang baik, benar dan harmonis, ya tergantung gedenya keluarganya sampai mana. Ya kalau keluarga yang saya tahu paling gede itu, ya paling ngaitnya apa sih? Misalnya kalau kita sebagai pasangan hidup ya suami istri, berarti kalau ke bawah kita punya anak-anak, mungkin kita punya cucu kan, kita punya mantu gitu. Kalau kita bicara ke bawah gitu. Tapi kalau begitu yang lebih tua, berarti kita ketemu orang tua kita, mertua kita, ya paling levelnya gitu. Ya ketemunya seperti itu, levelnya jadi 4 generasi kali ya, dari generasi kita ke anak kita, ke cucu kita, berarti kan udah 2-3 dengan kita. Naik ke atasnya berarti kan orang tua atau mertua, berarti 1 generasi. Berarti kita 4 generasi, teman-teman. Jadi kita bicara kalau keluarga besar kita itu ada 4 generasi, berarti bagaimana ya keluarga yang sudah baik dan benar serta harmonis ini untuk menjadi murid Tuhan itu harus melepaskan semua gitu. Nah, kendala melepaskan ini mungkin kalau kita urut dari urutan yang lebih tua ya, berarti kita ke orang tua kita atau mertua kita masih muda, kita melepaskan masih muda, teman-teman. Ya, begitupun dari di bawah kita ada anak-anak dan cucu kita, ya masih bisa gitu. Tapi kalau bicara sampai yang tadi dikatakan istrinya gitu, atau mungkin kalau bagi istri suaminya, itu bagaimana gitu. Kan suami istri kan nggak bisa. Ada firman yang mengatakan bahwa itu kan satu paket gitu. Bahwa kita ini ya suami istri adalah satu di mata Tuhan. Nah ini caranya bagaimana? Ini bagi manusia mustahil, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa menjadi murid Tuhan dengan harus melepaskan pasangan kita, tapi tetap dengan kondisi baik dan benar dan harmonis. Itu caranya bagaimana gitu. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, pakai pikiran perasaan kehendak kita sendiri, rasanya nggak mungkin, teman. Pasti ribut gitu, pasti ribut. Jadi suami pasti akan ribut dengan istrinya, istri juga pasti akan ribut dengan suaminya. Tapi kalau Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita, pasti enggak gitu. Nah, benernya yang terbaik, teman-teman, saya nggak ngerti, ada beberapa mentor rohani yang memang berpasangan gitu. Jadi waktu pergi itu berpasangan, ada suaminya, ada istrinya, ada suaminya gitu. Ada yang berpasangan. Ada juga yang mungkin di level tengahnya, misalnya suaminya menjadi mentor rohani,
gitu. Tapi istrinya ikut gitu, meskipun tidak dalam kondisi menjadi mentor rohani. Tapi juga ada yang istrinya menjadi mentor rohani, suaminya ikut, tapi suaminya tidak menjadi mentor rohani gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sendirian, teman-teman. Jadi ada yang suaminya jalan-jalan sendiri, istrinya jalan sendiri, tapi tidak ribut juga gitu. Di keluarganya tetap baik, benar dan harmonis gitu. Ada. Nah, yang terakhir yang paling gawat itu kalau sampai sudah menjadi murid Tuhan, mengajarkan, melayani, menjadi alat Tuhan, tapi keluarganya berantakan semua, ribut semua. Ya itu juga percuma, teman-teman, karena bukan sasaran Tuhan seperti itu gitu. Bukan Tuhan ingin seperti itu gitu. Nah, ini jadi kembali lagi tergantung proses, teman-teman. Apabila memang kita libatkan Tuhan dari awal dalam pemrosesan kita menjadi murid Tuhan, rasanya Tuhan akan tata itu, Tuhan akan bikin situasi kondisi kita akan seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya sampai si suami atau istri, si pasangan ini berani melepaskan diri dari ya itu, dari ikatan yang tadi, kekeluargaan tadi gitu, keluarga yang baik, benar dan harmonis tadi. Bagaimana caranya gitu? Nah, kalau sampai misalnya pasangan ini sudah ketemu jalan, kalau Tuhan menghendaki bisa saja pasangan yang satunya akan masuk dengan pelayanan yang bersama gitu. Jadi suami istri melayani bersama, bisa. Atau bisa juga si pasangan yang tidak melayani ini, yang tidak dipakai untuk mentor rohani ini, untuk mengajarkan ini, tetap mensupport gitu dengan cara ikut. Itu juga bisa, teman-teman. Nah, yang bisa yang ketiganya itu ya bisa juga tetap tidak satu jalan, tidak jalan bareng, tapi tetap support gitu. Itu juga ada. Jadi kalau saya pelajari dari apa yang terjadi di mentor rohani saya, ya ada tiga kriteria itu, teman-teman. Jadi ada yang memang dipakainya sepasang suami istri gitu, ya menjadi alat Tuhan, ada juga yang dipakainya sebagai alat Tuhannya cuma satu orang saja, pasangannya aja, tapi yang satu cuma mendampingi. Ya ada gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga yang sendirian, teman-teman. Tidak itu jadi tidak itu laki atau perempuan gitu. Kalau memang dipakai Tuhan sebagai alatnya, ya bisa juga sendirian. Tapi tetap semua dalam kondisi keluarga yang baik, benar dan harmonis. Nah, ini butuh keterlibatan Tuhan, teman-teman, untuk bisa mencapai titik pelayanan seperti ini. Ya butuh melibatkan Tuhan, teman. Kalau enggak, ya enggak bisa gitu. Jadi kembali lagi ya jadi sulit sekali gitu, tidak mudah bagi pasangan hidup itu yang sudah ingin melayani, menjadi murid Tuhan, tapi sudah dalam kondisi ya sudah berkeluarga gitu. Itu nggak mudah. Pasangan hidup adalah hal yang paling sulit kan untuk dilepaskan gitu. Berbeda dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi khususnya untuk pasangan hidup, teman-teman. Saya cerita sharing yang khusus pasangan hidup itu nggak mudah, teman-teman. Melepaskan pasangan hidup nggak mudah dibanding berbeda dengan hal yang lain. Baik itu urusan anak, orang tua atau keluarga, atau itu urusan melepaskan harta tahta sama nafsu duniawi, itu masih gampang gitu. Tanpa campur tangan Tuhan, melepaskan keterikatan antar pasangan itu mustahil dapat terjadi di antara meskipun jadi mustahil dapat terjadi dengan cara baik, secara relasi manusia, dan juga benar secara perintah dan peraturan firman Tuhan untuk relasi pasangan tersebut gitu. Jadi ini paling susah, teman-teman. Kalau udah bicara pasangan itu, bagaimana caranya secara hubungan manusianya tetap bisa harmonis, ya kita tetap salah satu pasangan menjadi alat Tuhan dalam hal menjadi murid Tuhan, yang satunya tidak, tapi secara firman juga tidak menyalahin aturan kan. Nggak boleh gitu, nggak boleh istilahnya dalam prakteknya kita harus sebagai, kalau contohnya yang melayani itu laki gitu kan, berarti kan harus mengasihi istri. Kok ditinggal-tinggal gitu, jadi nggak kesannya mengasihi kan. Begitupun istri gitu ya, istri tinggal dengan suami kan juga salah juga, nggak tunduk sama suami gitu. Nah ini kalau tidak ada campur tangan Tuhan, maksudnya nggak gampang dong. Jadi tetap mesti ada keterlibatan Tuhan dalam hal ini gitu. Tahapan ini bagi Tuhan tidak mustahil dengan persiapkan proses kedalaman firman dan tingkat iman ya masing-masing pasangan gitu. Jadi kalau memang Tuhan berperkara terhadap pasangan ini gitu, untuk menjadi murid Tuhan, untuk melayani, menjadi alat Tuhan, ya Tuhan akan tidak mustahil gitu, akan buat
pasangan ini ya bisa mengenal kedalaman, mengenal pengertian akan firman Tuhan, juga ke tingkat imannya juga naik gitu loh, tinggi. Jadi akhirnya tidak ada kendala apa-apa. Meskipun yang tadi saya katakan awalnya, ya kalau saya lihat mentor rohani yang sekarang terjadi itu bisa ada beberapa level teman, yang baik dan benar dan harmonis ya. Bisa ada 3 minimal gitu. Ada pelayanan bersama antara suami istri, ada juga pelayanan cuma si suami atau istri salah satu pasangan aja, tapi didukung karena suami atau istrinya ikut gitu, ikut melayani, ikut perjalanan melayani pasangannya. Yang ketiga itu ya meskipun terpisah gitu, si suami atau istri melayani terpisah, tapi tetap Tuhan bikin keluarga itu baik, benar dan harmonis. Jadi kunci cuma satu teman-teman, yang manapun juga ya kuncinya ada di Tuhan itu. Ya Tuhan akan bukan rahasia kerajaan Allah ya bagi murid-muridnya yang ingin melayani lebih jauh menjadi alat Tuhan yang mengajarkan itu, bukan cuma melakukan. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya jelaskan seperti ini sharingnya, mudah-mudahan ada gunanya, dan kalau bermanfaat teman-teman perlu bagikan juga dengan teman-teman lain supaya lebih banyak orang kenal, mengerti dan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Oke, see you, bye bye.